Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan untuk satu modul di mana sudah sampai dengan tahap atau fitur ya, fitur dari kalian jadi ada 4 untuk fitur di ERP, menginputkan data, termasuk besok penilaian pada saat kalian UTS itu dimulai dari menginputkan informasi perusahaan, ya kayak membuat vendor, lalu membuat gudang dan sebagainya. Terus yang kedua itu di bagian pembelian. Nah, bagian pembelian itu berarti mulai dari penawaran sampai dengan membayar hutang pembelian ya. Terus yang ketiga itu fitur penjualan. Fitur penjualan itu berarti ya sama mulai dari penawaran penjualan sampai dengan pelunasan piutang. Dan yang terakhir adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi itu dari transaksi misalkan kemarin membayar beban listrik, lalu mengisi petty cash dan sebagainya. Nah, dari empat itu ya, dari keempat fitur itu kalian pelajari baik-baik teman-teman. Kalian pelajari baik-baik dan besok waktu ujian itu tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan HP, maksudnya HP dalam alasan apapun kayak gitu. Dalam alasan pun tidak boleh menggunakan HP. Jadi pastikan di sini kalian kemarin kalian pelajari. Syukur-syukur saya hargai teman-teman kalian yang eh, mencetak ya, memprint lalu mencatat kayak gitu informasi-informasi. Karena kemarin juga ada modul yang ada perbaikan. Nah, itu kalau kalian cetak itu kan langsung ditulis di catatan-catatannya. Nah, itu saya benar-benar menghargai. Kalau yang nggak mencetak, nanti ya mengingat-ingat kembali, tapi apakah kalian ingat? Jadi sebelum ujian atau belajarnya itu kalian melihat, mengingat-ingat kayak gitu, bisa login sendiri kayak gitu. Oh ini kemarin tuh apa aja ya langkahnya seperti apa kayak gitu. Besok kita menggunakannya user yang baru. Nah jadi nggak yang user ini nanti ada PB02. Kalau ini kan kalian PB01 kayak gitu. Nah, besok kita menggunakannya yang PB02. Lalu informasi lagi, jadi persiapkan baik-baik, boleh apa namanya persiapkan bawa laptop sendiri juga nggak apa-apa, jaga-jaga kalau seumpamanya saja apa namanya komputernya itu di apa di lab itu hang atau sebagainya, nah jaga-jaga bawa laptop sendiri gitu. Nah, kita mulai untuk yang fitur aset ya. Untuk fitur aset itu ada di akuntansi satu. Jadi pencatatannya ada di akuntansi satu. Terus, nah itu ada aset tetap, teman-teman. Di sini apa saja sih menu-menunya? Nah, untuk di bagian aset ini ada beberapa menu. Ada jenis aset. Nah, kalau jenis aset ini sudah disediakan. Jadi nanti kita bisa langsung ke daftar aset seperti itu. Itu bisa sudah disediakan atau bisa menambahkan langsung pada daftar aset. Nah, kalau yang peningkatan aset itu ketika kita membeli baru atau ada aset yang baru. Nah, itu catatnya di daftar aset. Kalau daftar slide aset itu untuk melihat pencatatan yang sudah kita lakukan. Nah, terus Bu, kalau penurunan di mana? Nah, kalau penurunan itu digunakan ketika aset itu dijual atau sudah tidak digunakan lagi atau penghapusan. Nah, itu ada di penurunan. Nah, terus Bu, kalau depresiasi bagaimana? Nah, di laporan aset itu kan ada depresiasi. Jadi di sini IRP itu dia sudah menyediakan depresiasinya sudah dihitungkan secara otomatis. Jadi nanti kita tinggal mengklik saja dan keluar jurnalnya. Nah, sebelum kita ke depresiasi, kita coba untuk memasukkan daftar aset terlebih dahulu.
Nah, ada lima, ada lima yang nanti kita masukkan. Nah, kalian klik daftar aset, lalu klik baru. Nah, untuk kode ini apa namanya, sesuai dengan, jangan sama ya. Nanti kita bedakan aja biar nanti menyimpannya enak. Nah, untuk yang kode yang pertama itu A1, A1, A1 strip PB01 user kalian, biar beda. Nah, PB01 strip user kalian. Nah, terus untuk nama asetnya kalian masukkan motor. Oke. Terus jenis aset tetap tidak usah diisi. Lalu di akunnya, nah ini untuk pertama motor itu kan dia berhubungan dengan kendaraan ya, jadi dimasukkan ke akun kendaraan. Terus kita udah yang perhitungan. Nah, terus di bagian akumulasi. Di bagian akumulasi itu akumulasi penyusutan kendaraan. Terus di bagian akun pengeluaran depresiasi, depresiasi berarti di situ beban penyusutan. Dan penyusutan. Nah, di bawah lagi, Mbak. Coba kalau yang apa jenis? Nah, di bawahnya lagi ini sekitar. Nah, yang ini 8239. 8239. Nah, nanti kalian catat ya, biar nanti apa tinggal memasukkan kodenya. 8239. Oke, metodenya di sini metode garis lurus. Nah, untuk soal kasusnya di sini dia umur ekonomisnya itu tidak dalam bentuk tahun, tapi dalam bentuk bulan. Jadi nanti menyesuaikan kasusnya yang diketahuinya itu eh, bulan atau tahun. Kalau bulan berarti kalian kliknya yang bulan. Tapi kalau ternyata umurnya itu tahun, nanti kliknya yang tahun. Nah, kasus ini dia menggunakan bulan sehingga kita mengkliknya yang bulan. Nah, masa manfaatnya umur ekonomisnya di sini 50 bulan. Oke, nilai sisa tidak ada. Oke, di bawah lagi. Terus kontrol jumlah tidak usah. Oke, kembali ke atas. Kembali ke atas. Nah, kita pastikan dulu. Tadi untuk kode aset saya bedakan ya, biar nanti tidak sama. Yaitu aset 1 itu A1 strip user kalian. Kalau user kan pasti beda-beda. Terus nama asetnya di sini motor, kayak gitu. Terus departemennya itu pasti sesuai dengan user kalian. Nah, jenis aset dikosongkan saja. Nah, untuk nama akunnya di sini kendaraan. Nah, terus pastikan klik yang perhitungan. Nah, kenapa diklik perhitungan? Agar nanti ERP ini dia menghitung secara otomatis. Nah, jadi pastikan ada di menu atau bagian perhitungan. Nah, terus untuk akumulasi depresiasinya ini
dilingkan dengan akumulasi penyusutan kendaraan karena tadi nama akunnya adalah kendaraan. Nah, kalau yang beban pengeluaran depresiasinya di sini masuk ke beban penyusutan SNA. Tadi itu nomornya 8239. Tuh, jadi biar mudah nanti kalian mencarinya tinggal memasukkan kode. Nah, untuk metode depresiasi sesuai dengan soal yaitu metode garis lurus dan lama apa namanya umur ekonomis itu layanan unit kehidupan ya atau umur ekonomis itu berapa ini tergantung dari soalnya. Untuk soalnya di sini dia bulan. Nah, masuk diinputkan berapa bulan sih? Nah, umur ekonomisnya 50 bulan. Untuk nilai sisa itu juga sesuaikan kasus. Ada yang mungkin diketahui, ada yang tidak. Nah, untuk kasus ini tidak diketahui, berarti langsung tidak ada nilai sisanya, nilainya nol kayak gitu. Terus di bagian bawah lagi kontrol jumlah. Nah, kontrol jumlah itu jangan digunakan. Kalau kontrol jumlah itu seperti apa sih, Bu? Misalkan saja jumlah asetnya itu kita batasi atau berapa. Nah, itu merupakan kontrol jumlah. Kalau di sini dia tidak gunakan kontrol, jadi jangan digunakan. Nah, kalau sudah bisa simpan. Ibu misi mau nanya, Iya Mbak Yuni. ini untuk departemennya tidak muncul. Coba Mbak Lisa diklik lagi. Yang departemen ini nggak muncul Mbak. Coba diklik Mbak. Diklik manual Mbak. Punya Mbak Yuni. Diklik yang gambar loopnya. Maksudnya tidak ada kolom untuk departemen itu, Bu? Misi Mbak Oh, Yuni itu mungkin di iya. informasi aset tetap. Informasi aset tetap diklik coba yang Mbak Yuni. Oh iya, terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Oke, ini udah dibantu tuh Mas Rezak. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita masukkan yang kedua. Jadi tambah baru ya teman-teman. Nah, nomor aset kodenya berarti sama, berarti A2 ya. A2 strip user kalian. Soalnya kalau sama nanti takutnya ketika kita mau menginputkan semuanya ini apa namanya bergubel satu kayak gitu. Makanya di sini kalau user itu kan beda-beda. Jadi biar berbeda. Nah, nama asetnya PC komputer 001. Oke, coba masukkan sendiri. Nanti saya eh, lihat.
Nah, coba saya cek lagi. Kodenya A2 user, ya. Terus PC komputer 001. Departemen udah. Terus nama akunnya peralatan komputer. Terus di sini sudah di perhitungan benar, akumulasi penyusutan peralatan komputer benar, untuk bebannya beban penyusutan SMA sudah, terus metode garis lurus ya, terus ini bulan 40, terus jangan digunakan. Oke, bisa disimpan. Oke, masukkan lagi yang ketiga. Berarti A3 ya. A3 user kalian. Oke, coba di ataskan, Mbak. Nah, untuk kode aset A3, nama asetnya PC komputer 002, departemennya udah, nama akun peralatan komputer, terus akumulasi penyusutan peralatan komputer, benar, beban, benar, metode garis lurus, beban, bulan, terus habis itu masa manfaatnya 43, terus habis itu jangan digunakan. Oke, bisa disimpan. Oke. Masukkan lagi yang keempat. Oke, berarti A4. 4 user kalian. Oke, A4 PP01U14 usermu, laptop 001, peralatan komputer, perhitungan akumulasi peralatan komputer, penyusutan metode garis lurus bulan 430, jangan digunakan. Bisa simpan. Nah, sekarang yang kelima. Kelima berarti A5. A5 user. Nah, di sini untuk mesin ada koreksi ya. Ada koreksi di modul. Mesin komputer itu dia masuknya peralatan, bukan perlengkapan. Karena kalau perlengkapan itu kayak kertas, tinta, gitu. Kalau mesin masuk peralatan. Jadi di
Peralatannya peralatan kantor ya, peralatan kantor. Dikoreksi ya, diperbaiki, di modulnya dicoret. Nah, itu bukan perlengkapan kantor, tapi peralatan kantor. Oke, saya cek lagi A5 mesin, terus departemennya udah, masuknya di sini peralatan kantor, benar. Terus penyusutannya juga penyusutan peralatan kantor, benar. Terus ada depresiasi, maksudnya penyusutan, ini garis lurus bulan 45. Oke, terus bisa disimpan. Oke, di sini ada 5 ya. Gitu. Nah, itu tadi untuk memasukkan apa namanya aset yang sudah ada, kayak gitu. Nah, sampai di penambahan aset, ada yang ditanyakan? Maaf Bu, yang koreksinya tadi yang nomor 5 apa aja ya Bu? Soalnya saya ketinggalan. Oke, Sinyalnya agak ngelesel. Mbak Mbak Yuni bisa Mbak Yuni, Mbak Lisa bisa dilihatkan untuk yang terakhir, yang koreksinya itu di akun peralatan. Nah, ini nama akun. Nah, kalau di modul itu kan perlengkapan, mesin itu dia masuknya peralatan kantor. Sama yang bagian akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasinya di sini akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, sudah? Bentar Bu, masih agak lag ini. Oh ya, tunggu. Sudah Bu. Oke, kalau sudah disimpan. Kalau Mbak Lisa ini tutup aja. Di sini sudah ada 5 ya. Nah, sudah ada 5 yang sudah kalian inputkan. Nah, sekarang kita beralih yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada kasus di mana ada peningkatan aset. Kalau ada peningkatan aset berarti membeli baru seperti itu. Nah, diberi masukkan nilai masing-masing. Nah, di sini peningkatan. Nah, ini di input tanggalnya 31 Desember. 31 Desember. Terus habis itu tidak kena pajak jenisnya. Oke. Terus untuk vendor, nah vendornya itu berarti kita perlu menambahkan. Nah, diklik yang loop-nya, tampilkan yang tidak aktif, coba tampilkan yang tidak aktif. Nah, di situ kan belum ada aset ya. Nah, kita tambahkan, yang baru. Nama perusahaannya di sini aset. Oke. Terus kalau grup levelnya adalah departemen kalian atau user kalian. Terapkan. Ingat ya,
karena kita di sini vendornya itu vendor satu tambah baru lagi menambahkan aset, sehingga yang perlu diisi adalah nama perusahaan sama grup levelnya gitu. Nah, sudah bisa disimpan. Oke, terus di aset tetap. Nah, aset tetap ini tambahkan aset yang sudah didaftarkan. Nah, berarti di bagian loop kayak gitu. Satu-satu berarti montor dulu, diklik montor, terus, nah di sini lihat untuk montor jumlah sebelum pajak itu untuk montor harganya 23 juta ya. Ini ada di kolom ya. Untuk montor 23 juta. Terus habis itu masukkan nilai sisanya per 1 Januari, nilai sisanya sebelum jumlah sebelum pajak. Oke. Terus pajak nggak ada, biayanya nggak ada. Terus habis itu saldo awal, bentar. Penarikannya ini di saldo awal aset. Oh, nggak ada ya, Mbak. Bentar. Coba tutup. Coba ke bawah lagi. Di bawah lagi, coba. Enggak. Oh, bentar Mbak, apa namanya? Untuk yang jumlah sebelum pajaknya itu bukan 23, tapi ini apa namanya? 19 1666667. Nah, masukkan nilai sisa per 1 Januari. Penarikan akunnya. Nah, untuk akunnya di sini diganti bukan hutang tapi 333. Oke. Terus di bawah lagi keterangan Mbak, di keterangan. Nah, di keterangannya itu saldo awal aset. Keterangannya saldo awal aset.
Oke, ke atas kan lagi. Oke, saya cek lagi. Nah, di sini untuk tanggal slipnya 31 Desember 2024. Nah, itu 2025. Jadi diganti dulu tahunnya, Mbak. Karena kita memasukkan yang apa namanya, yang udah ada dulu. Terus tidak kena pajak pelanggannya di sini atau vendornya aset. Oke. Terus eh, aset tetap aset tetapnya itu motor, benar. Terus jumlahnya itu yang tanggal 1 Januari 19 166667. Oke. Terus habis itu biaya nggak ada, keterangannya Remax itu keterangannya saldo awal aset. Tuh. Terus penarikan akunnya tadi kalian inputkan aja, kan tadi waktu kalian klik ada kayak bank-bank ya, kayak gitu kan, untuk modal saham khususnya itu nggak ada. Nah, kalian tetap masukkan aja di nomornya 333, nanti di enter masuk eh, modal saham khusus kayak gitu. Oke, terus lampiran nggak ada, departemen udah, coba ke ataskan lagi Mbak. Udah. Oke, bisa simpan. Oke, masukkan lagi untuk yang PC komputer. Tanggalnya tetap tanggal 31 Desember 2024. Sama, itu tidak kena pajak, vendornya aset, klik di gambar loop, tampilkan. Oke, nilai sebelum pajak berarti 6666667. Oke, terus biaya nggak ada, keterangannya sama ya, satu awal aset, masuknya 3333. Oke, sudah, simpan. Nah, sekarang masukkan yang PC komputer 2, tanggalnya sama 31 Desember 2024. Tidak kena pajak, vendornya aset, PC komputer 2, jumlahnya 7166667. Oke. Saldo awal aset nya 333. Oke, sudah. Bisa disimpan.
tambahkan lagi sama 31 Desember. Vendor aset, laptop 001, jumlahnya 5375000. Oke, saldo awal aset. Oke, penarikan akunnya 333. Oke, bisa disimpan. Terakhir, eh, jangan salah tahun ya. Nanti kalau salah tahun, depresiasinya beda. Terakhir, mesin printer. Jumlahnya 5156250. Oke, keterangan saldo awal aset 333. Oke, bisa simpan. Nah, ini tadi mendaftarkan yang sudah ada kayak gitu. Terus yang ketiga ini mendaftarkan untuk yang baru dibeli. Nah, baru dibeli. Tanggal 5 Januari, berarti di sini masih di peningkatan, tanggalnya 5 Januari 2025. Nah, kalau ini tahunnya benar 2025. Perusahaan membeli laptop baru. Nah, berarti ini ada pajaknya enggak ya? Tidak kena pajak aja, tidak kena pajak. Terus vendornya aset, bentar Mbak, bentar. Oke, ini ternyata untuk yang terakhir dia masuknya daftar aset dulu. Kita berarti memasukkan daftar aset dulu. Kita ulangi lagi ya. Nah, ini ternyata sebelum kita peningkatan aset, kita akan mendaftarkan terlebih dahulu untuk laptop jenis yang kedua. Nah, jadi kalau mau mendaftarkan dulu berarti harus di daftar aset dulu. Nah, dari ditambah baru di daftar book. Tadi yang peningkatan kita terakhir itu ditutup aja ya langsung. Nah, kita daftarkan dulu. Nah, kode asetnya berarti di sini A6, 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 A6 strip user. Saya ulangi lagi tadi untuk yang nomor 3 ini, sebelum kita peningkatan aset, kita membuat daftar aset terlebih dahulu teman-teman. Mendaftarkannya dulu. Jadi yang tadi ditutup aja kayak gitu. Terus kita langsung klik ke daftar aset. Nah, daftar aset, kode asetnya A6 user kalian. Namanya laptop 002. 002. Jenis asetnya tidak perlu diisi, nama akunnya di sini peralatan komputer. Terus habis itu akumulasinya akumulasi penyusutan komputer, bebannya itu penyusutan. Oke, metode garis lurus bulan 43. Oke.
Ini ya, pastikan tadi kita mau membeli yang baru yaitu laptop 002. Terus kita daftarkan ke daftar aset dulu. Nah, daftarnya kodenya tadi A6 strip user kalian. Habis itu nama asetnya laptop 002. Departemen udah otomatis. Nama akunnya dilingkan dengan peralatan komputer. Terus klik yang perhitungan, depresiasinya itu akumulasi penyusutan peralatan komputer. Ya, benar. Terus pengeluarannya penyusutan SNA gitu. Metodenya garis lurus, masa manfaatnya bulan sebanyak 43. Nggak ada nilai sisa. Oke, bisa disimpan. Setelah tadi didaftarkan, baru ke peningkatan. Ini dibuat peningkatannya. Nah, kita masukkan 5 Januari 2025. Nah, terus di sini tidak kena pajak. Nah, untuk vendornya ini belinya di PT Aneka Jaya. Kalau ini kan diketahui vendornya, jadi kita masukkan. Terus habis itu aset tetapnya ini tadi laptop 002 ya. Kan tadi memasukkan laptop 002. Oke. Jumlah sebelum pajaknya di sini nilai pembeliannya 5 juta. Oke, keterangannya pembelian aset laptop. Oke. Terus bayarnya di sini penarikannya pakai mandiri. Nah, kita lihat ke bawah jurnalnya, ke bawahin. Udah nggak bisa ya. Oke, nah di sini tuh nanti untuk akunnya ya bisa nanti kita lihat di bagian slip kayak gitu nggak apa-apa. Dimana nanti kalau pas pembelian ini maka akun untuk peralatan, nah peralatan yang laptop komputer itu akan bertambah di debit sebesar 5 juta. Nah, untuk akun mandirinya akan berkurang di kredit sebesar 5 juta. Nah, bisa disimpan. Oke, kita mau melihat terkait tentang yang sudah kita masukkan kayak gitu. Nah, yang sudah kalian masukkan ada di daftar slip aset. Daftar Maaf slip Ibu, aset. Gimana Mbak? punya saya tadi waktu mau menyimpan ada tulisan pemberitahuan kasus-kasus berikut tidak dapat dilanjutkan gitu Bu. Yang terakhir kah Mbak? Iya, Mbak Lilis pakai ini apa namanya masih di window yang itu atau untuk masih ada tulisannya itu iya masih Bu. pakai Zoom di komputer nggak atau laptop nggak? Enggak, saya zoomnya pakai HP. Hmm. Coba Mbak diulang apa diklik mengulangi aja mungkin ada yang ngekliknya barengan kayak gitu. Baik Bu. Berarti pas ini ya menginputkan di peningkatan asetnya ya. Sudah Bu, sudah bisa. Sudah bisa? Sudah. Biasanya itu pas ngeklik barengan ada yang lain jadi kalah. Oke, tadi di daftar slip aset, nah kita klik cari, nah kita cari dari 31 Desember 2024 ya, 31 Desember
2024 sampai, nah kita sampainya itu kan menginputkan tanggal 5 ya, 5 Januari 2025. Oke, semua cari. Nah, ini tadi terkait tentang slip-slip yang sudah kalian masukkan tuh. Apa namanya? Bu, kok berbanyak kayak gitu? Ya, karena kalau di daftar slip ini itu mengakses dari semua departemen, teman-teman. Nah, semua departemen. Jadi tadi yang sudah dimasukkan dari teman-teman yang lain, nah itu tuh masuknya di sini. Nah, Bu, kalau mau melihat hanya departemen saya saja, bagaimana, Bu? Nah, kalau mau melihat departemen kalian, jadi lihatnya dicari kayak gitu. Karena kalau aset itu dia masuknya itu ke induk ya, kayak gitu ya. Nah, terus sebentar. Nanti coba Mbak, kalau yang di bawah lagi, Mbak, di bawah lagi bisa lihat departemen nggak ya? Ini ya, apa namanya, di bawah itu sinyalnya apa? Sudah tidak bisa di-scroll, Bu. Enggak scroll. Oh, berarti nggak bisa per departemen melihatnya, jadi keseluruhan. Karena kalau keterbatasan dari IRP itu sebenarnya satu akun hanya satu perusahaan. Nah, jadi ya ketika kalian memasukkan semua yang ada hubungannya di semua departemen ya masuk. Makanya tadi masuk semua ya, berbanyak gitu. Itu nggak apa-apa. Itu untuk mencek aja ya. Nah, besok kalau Permisi, Ibu. Mbak Talita gimana? Ibu mau mau tanya, Bu. Yang tadi yang peningkatan aset yang aset tetap laptop 002 itu pelanggan atau vendornya itu Aneka, aset atau PT aneka, Aneka? aneka Mbak. Oh, oh ya, oke. Pakainya aneka karena di sini udah diketahui waktu pembeliannya itu di Aneka Jaya. Sudah diisi? Ya, terima kasih, Bu. Nah itu ya, kalau misalkan saja besok satu perusahaan, satu kayak itu kalian bisa lihatnya di daftar sheet. Cuman di sini karena kita berbagi berbanyak user, jadi yang masuk itu ya yang tercatat di sini banyak, nggak bisa melihatnya per departemen. Terus kita sekarang di depresiasi. Nah, depresiasi itu ada yang paling bawah sendiri. Melihat berapa sih depresiasinya? Depresiasi di sini itu sudah dihitungkan oleh IRP. Jadi kalian tinggal mengklik saja, tidak usah tidak usah menghitungnya kembali. Nah, depresiasi di sini kalau di kasus pada tanggal 31 Januari, bagian akuntansi menghitung penyusutan bulan Januari dan langsung menjurnalkannya. Tadi sudah di akuntansi ada tetap depresiasi. Nah, terus klik yang baru, teman-teman. Klik yang baru. Kita mau melihat untuk tahun akuntingnya itu satu ya, coba satu. Gimana Mbak? Punya saya yang depresiasi tidak ada datanya. Nggak apa-apa Mbak, masih kosong kan? Kita klik yang baru aja.
karena mau menghitung jadi klik yang baru aja. Ada yang muncul, ada yang enggak kayak gitu. Nah, kita emang klik yang baru kayak gitu. Jadi klik baru, tahun akuntingnya 1 kayak gitu. Terus periodenya. Nah, kita atur periodenya 1 2025 sampai 1 2025. Ya. Sampai di sini. Oke, teman-teman, tadi ada yang mungkin ada yang muncul, ada yang enggak masalah karena kita akan menghitung yang baru sehingga klik baru kayak gitu. Tahun akuntingnya 1 aja. Terus periodenya, nah periodenya di sini 1 2025 sampai 1 2025. Terus simpan, konfirmasi. Nah, kita mengkliknya yang tadi ya, yang 1 ya, yang baru kita buat ya, yang baru kita buat. Nah, setelah jangan salah yang atas ya, tapi yang tadi barusan dibuat yang periodenya 1 2025 sampai 1 2025 kayak gitu. Terus klik yang hitung semua. Klik di kalkulasi, klik hitung semua itu. Klik hitung semua. Tutup aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Kalau yang nomor 2 itu dihapus aja, Mbak. Itu ada, Mbak. Yang nomor 2, misalkan ada, itu dihapus aja. Oke, sudah dihitung. Terus habis itu klik ini apa namanya di lainnya di bagian kolom lainnya. Nah, buat slip. Mohon maaf Ibu, punya saya tidak ada riwayat dari depresiasi pas mau hitung semua. Gimana, Mbak? Punya saya pas mau hitung semua ada pemberitahuan tidak ada riwayat dari depresiasi. Tadi sudah dihitung bulan 1, terus 1 bulan 1 enggak? Sudah Ibu. Oke, nanti coba ya Mbak. Kalau sudah berhasil yang ini, nanti lihat. Ibu, permisi. Bentar, nanti dulu ya, saya selesaikan dulu ya. Yang instruksi nanti setelah ini selesai. Oke, tadi ini ya. Tadi yang setelah berhasil kayak gitu, tadi kan kalian klik yang buat slip kayak gitu. Nah, di sini tanggalnya tanggal slipnya 31 Januari. 31 Januari. Maaf Bu, suaranya agak nggak kedengeran. Cek. Sudah masuk belum? Nah, sudah Bu. Oke, tadi untuk tadi sudah dibuat ya. Terus habis itu kita kan mau memasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, untuk penyusutan itu di akhir periode sehingga masukkan 31 Januari. Nah, untuk yang di bawah, di bawah itu dia sudah diisi secara otomatis oleh IRP. Jadi kalian sudah tidak usah menghitungnya karena sudah dibuatkan baik dari ke-6. Nah, dari ke-6 transaksi. Bu, itu kok berbanyak, Bu? Iya, karena di situ departemennya itu semua dari PB U departemen U1 sampai dengan U26. Nah, itu dibuatkan. Jadi di sini untuk penyusutannya itu dia tidak bisa per departemen tapi keseluruhan departemen kayak gitu. Jadi makanya banyak.
tapi nggak masalah. Kita kalau sudah simpan. Tutup aja. Ini soalnya semua departemen ya simpan lagi. Maaf Bu, suaranya nggak kedengeran lagi. Oh, oh, oke. Ayo. Ditutup lagi ya. Soalnya ini ERP semua apa namanya? Semuanya itu meng, apa kelemahannya semuanya ini kok ke record kayak gitu ya. Jadi harus satu-satu. Eh, Mbak punya diklik simpan lagi. Kalau Mbak Lisa itu U berapa ya? U14 ya? Cek di situ U14 ada nggak? Tidak ada, Bu. Oh, berarti udah kalau nggak ada tutup. Berarti udah nggak di sini. Ini Heeh, juga tutup, Bu. heeh, heeh. Ini kita perlu tahu aja, soalnya kalau depresiasi itu sebenarnya satu induk satu perusahaan. Jadi kayak nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa seperti akurat kayak gitu, seperti akurat yang kalian mempunyai database sendiri. Nah, ketika kalian membuat depresiasi, jadi semua dari departemen akan muncul di situ. Terus ketika kalian klik ada beberapa yang bersamaan itu ditolak-ditolak. Ya, apa namanya? Ini bukan kesalahan Anda, tapi emang kayak sistemnya ini dia memang bukan digunakan untuk berbanyak untuk pembelajaran. Jadi nggak masalah gitu. Kita perlu tahu aja. Tapi ya misalkan besok kalian apa namanya kalau satu perusahaan kayak gitu kan satu ya. Jadi ya depresiasinya itu bisa dihitungnya dari situ kayak gitu. Maksudnya langkahnya sama dan nanti tidak per departemen. Oke, nggak masalah. Ini kita cuman tahu aja langkah-langkahnya. Kalau besok pas ujian ini untuk aset tidak muncul ya tidak saya keluarkan karena apa ya? Karena ya tadi karena dia harusnya itu asetnya itu hanya satu kayak gitu tidak bisa diperbanyak. Nah, terus tadi yang agak menghitung depresiasinya itu kan juga muncul semua departemen tidak bisa hanya satu departemen saja. Oke, Mbak Nur Laila gimana Mbak Nur Laila atau tadi yang mau tanya? Sudah bisa, Ibu. Tapi ketinggalan pas mau buat slipnya. Oke, terus siapa lagi? Mbak Hoirunisa? Atau siapa ya? Ibu, saya total depresiasinya beda sama Mbak Lisa. Oh, ini secara keseluruhan, Mbak. Mm-mm. Ini tuh total depresiasi secara keseluruhan dari departemen. Dari berbagai departemen ya. Satu. Oke. Kalau yang lainnya, Mas Agus atau Mbak Talita, jumlah total depresiasinya berapa? Sama atau beda? Saya dua 21.354.354,82. Oh, 8, 87. 87. Oh, ini sama. Kalau Mbak Hoirunisa, coba tadi cek kalau beda, cek di Bentar, coba lihat di Mbak Lisa coba status depresiasi diklik Mbak bisa enggak? Ini kolom lihat.
Ini secara keseluruhan ya. Mbak Herunisa itu U berapa, Mbak? U02, Bu. U04. Enggak. U04. Oh, saya. Terus coba geser ke kiri, Mbak. Geser ke kanan. Nggak bisa melihatnya ya. Atau dicek, Mbak, tadi bisa jadi pada saat Anda memasukkan di peningkatan aset. Nah, di peningkatan aset itu kan tadi waktu Anda kalau nggak bisa lihat di sini, bisa di peningkatan aset. Di close, Mbak. Di close aja, tutup. Oke, di peningkatan aset. Daftar slip berarti. Daftar slip aset. Nah, dicari, tapi ini nanti munculnya ya berbanyak dari departemen, jadi harus melihat detail satu-satu kayak gitu ya, Mbak. Nah, tadi coba dicek lagi untuk melihatnya, itu kan tanggalnya itu tanggal berarti dari 31 Desember 2024 sampainya itu tanggal 5 Januari 2025. Nah, di sini soalnya dia tidak bisa per departemen, jadi harus melihat satu persatu. Terus dicari, Mbak, dicari. Nah, nanti Mbak Khairunisa melihat satu persatu sesuai dengan inimu, apa namanya, di departemenmu, kayak gitu. Departemenmu berarti harus mengecek satu-satu. Tadi laptopnya itu mungkin harga perolehannya di sini kalau sudah 5 juta berarti sudah semuanya. Terus kira-kira tadi apakah ada nilainya yang perolehan dari menginputkannya dari motor sampai di mesin printer yang tahun ke-1 itu ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda bisa jadi itu Anda jadi harus melihatnya satu persatu kayak gitu, Mbak. Bisa jadi karena tadi waktu memasukkan nilai 1 Januarinya, nilai 1 Januarinya itu berbeda. Itu yang bisa menyebabkan perbedaan. Atau tadi pada saat Anda memasukkan di di daftar aset, apakah sudah benar untuk umurnya, kayak gitu. Nah, pastikan umurnya itu sudah benar bulan. Soalnya kalau di sini kekurangannya aset itu saya tidak bisa melihat satu persatu, harus merinci, tidak bisa melihat per departemen ya, jadi harus merinci, melihatnya, mengklik satu-satu kayak gitu. Berarti Anda juga misalkan mengeceknya satu-satu dari nilai ini kira-kira ada yang berbeda nggak? Kalau ada yang berbeda, nah bisa bisa jadi itu milik Anda sehingga menyebabkan nilainya berbeda. Gitu ya Mbak Hoirnisa, berarti nanti ya dicekin satu-satu ya Mbak. Nah, baik Bu, berarti sekarang lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu, nggak apa-apa. Oke, Baik, Mbak terima Rizka. kasih Bu. Mbak Rizka. Punya saya juga seperti punya Mbak Koirunisa. Iya Bu, kayaknya yang dari kelas kami K3 itu jumlahnya sama semua kan. Itu kan berarti kan tergantung dari depresiasinya ada berapa. Mahasiswanya kan juga udah beda Bu. Ini soalnya kalau apa namanya eh kelemahannya aset kayak gini ya, berarti bisa tergantung dari
apa namanya dari ini user yang menggunakan kayaknya ya. Iya, Bu, kayaknya tergantung dari user yang menggunakan juga berpengaruh jumlahnya berapa gitu kan. Nanti mempengaruhi depresiasinya gitu. Nggak bisa dari apa namanya, nggak bisa seperti yang apa akurat satu perusahaan bisa buat satu database ya. Kalau di sini satu perusahaan ya berbagi-bagi. Jadi ketika kalian memasukkan di apa aset itu juga nanti munculnya satu perusahaan ada banyak aset. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi nggak masalah. Yang penting mungkin di sini kalian tahu bagaimana cara menginputkannya ya. Nah, besok kalau di tempat kerja kan satu perusahaan satu akun, jadi nggak berbagi seperti ini. Itu nggak masalah. Sekarang kita yang penting teman-teman tahu bagaimana cara menginputkan ketika ada aset, terus pembelian, sama ketika ada depresiasi. Itu aja nggak apa-apa. Kalau yang K3 nilainya berapa? 18.505.782,96. Kalau yang K1 sama kayak punya yang Mbak Lisa tadi ya? Iya, Bu. Berarti bisa jadi karena kan untuk K1 sama K3 itu perusahaannya beda, dan bisa jadi karena tadi banyaknya user menyebabkan nilainya depresiasi juga beda. Ini nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman. Oke. Untuk nilai jumlahnya, karena kalau aset di sini dia sifatnya keseluruhan, nggak bisa seperti barang dagang yang kita menginputkannya bisa per departemen. Kalau yang ini satu departemen asetnya sama kayak gitu, jadi menghitung depresiasinya juga sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Oke. Ini ya tadi ya untuk depresiasinya, nggak masalah, nggak berbeda. Sekarang kita coba untuk yang kelima ketika ada penjualan aset. Ini langkahnya. Kalau ada penjualan aset berarti kalian bisa klik di penurunan aset. Nah, tanggalnya 5 Januari. Oke, di situ eh, pada tanggal 5 dijual harga sorry 5, kita pakainya yang 5 Februari apa 5 sorry bukan 5 Januari ya, tapi 20 Januari 20 itu ngopas soalnya tadi 20 Januari 20 Januari. Nah, terus pajaknya itu nggak kena pajak. Untuk vendornya di sini Sentosa Jaya. Nah, asetnya itu laptop 01. Oke, tipenya sudah benar di situ. Tipe penjualan sudah. Terus biaya perolehan otomatis sudah keisi ya. Terus kalau depresiasi juga sudah. Terus habis itu total pembagian sebelum pajak. Nah, masukkan nilai penjualan itu dijual sebesar 4 juta, teman-teman.
Oke, terus pembagian laba sudah diisi otomatis. Terus keuntungan. Nah, ini untuk akunnya. Nah, untuk akunnya itu masukkan di nilainya di situ nilainya negatif ya. Kalau negatif berarti di pelepasan aset tetap 9509. Ini kita lihatnya ya, pembagian laba atau rugi. Di situ kan dia sifatnya minus. Kalau minus dia masuknya kerugian. Tapi kalau plus, nah kalau plus atau positif dia masuknya keuntungan. Jadi milih salah satu. Nah keterangannya di sini penjualan aset. Oke. Terus untuk akun setornya, dia masuknya di Mandiri. Ke ataskan lagi, Mbak. Nah, kita cek di sini tanggal slipnya 20 Januari, terus tidak kena pajak, terus vendornya sudah benar, Sentosa Jaya, yang dijual adalah laptop 01, terus tipenya udah penjualan, biaya perolehannya itu sudah otomatis keisi, depresiasi juga sudah, terus ada penjualan total sebelum pajak itu berapa sih dijual kayak gitu. Nah, setelah dijual ternyata di sini nilainya udah otomatis keisi yaitu laba atau rugi karena dia minus. Nah, minus berarti kita pakainya akunnya kerugian atas pelepasan. Tapi kalau plus, Bu, itu plus itu kenapa, Bu? Bisa aja. Plus itu karena misalkan dijualnya itu bisa lebih tinggi gitu. Bisa lebih tinggi nanti dia masuknya kan nggak minus tapi positif. Kalau positif nanti pakai akunnya keuntungan. Terus di mana kerugian atau keuntungannya itu keling. Nah, kelingnya dengan akun Mandiri. Nah, kalau sudah bisa disimpan. Oke. Terus kalau mau melihat itu ada di daftar slip aset yang kalian jual, tapi ya sama aja nanti yang akan muncul berbanyak kayak gitu. Nah, coba dicari 20 Januari, Mbak. 20 Januari, terus sampainya juga 20 Januari. Nah, kita ini kliknya jangan semua. Misalkan yang bagian penjualan saja. Oke. Cari coba. Nah, ini tadi yang muncul semua user ya, semua user itu masuk di sini. Nilainya 5.372 kayak gitu di biaya perolehannya, terus semua keterangannya di sini pembagiannya. Nih, misalkan saja tadi kalau yang punyanya Mbak Lisa user 14 ya. Nah, coba yang baris kelima diklik, Mbak. Oh, tidak bisa. Berarti di sini hanya yang induk saja, yang user induk yang bisa masuk. Nah, ini melihatnya semua user yang memasukkan kayak gitu. Ini per departemen per
satu perusahaan ya. Oke. Sudah untuk aset ini karena tadi keterbatasan penggunaan dari fitur aset yang tidak bisa satu tapi secara masing-masing tapi secara keseluruhan. Jadi di sini untuk aset nanti tidak saya keluarkan di ujian, tapi kalian cukup tahu aja ya ketika mencatat ada aset masuk, pembelian sama penjualan. Dari yang kita masukkan di sini sama untuk yang tadi untuk UTS gitu, ada yang ditanyakan teman-teman? Misi Bu, nanti berapa menit ya? Berapa lama ujiannya Bu? 90 menit. Oke. Sama 90. Baik Bu, makasih Bu. Nanti akan ada buka tutup akses soal ya, akses soal sama pengerjaan. Nah, di luar jam ujian nanti untuk aksesnya akan ditutup. Jadi hanya bisa dibuka pada saat jam ujian saja, teman-teman. Oke, ada lagi yang ditanyakan? UTS-nya open catatan tidak, Bu? Open catatan. Catatan masing-masing ya. Tidak boleh pinjam, tidak boleh membuka HP. Jadi catatan masing-masing. Boleh jaga-jaga bawa laptop sendiri ya.